Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di review film. Reviewnya film yang biasa-biasa aja dan tentunya hanya untuk hiburan semata. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Pada video kali ini, gua akan melanjutkan review film yang berjudul Island di episode yang kedua. Seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung saja ke videonya. Awal kisah dimulai dengan kilas balik dari era Jeju kuno di mana Wong Jeong mencoba membebaskan Ben dan Gong Tang dari pimpinan Jongreon tanpa sepengetahuan Wong Jeong. Ben secara tidak sengaja menyerangnya. Dia mencoba bertahan dari serangan setengah iblis dan mulai melarikan diri. Di tengah jalan, Wong Jeong pingsan dan dua bocah itu terpaksa membawa Wong Jeong kembali ke istana. Tuan Jongreon marah dan meminta pengawalnya untuk menghukumnya anak laki-laki itu atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Wong Jeong berjanji kepada anak laki-laki itu untuk kembali menyelamatkan mereka dan meminta mereka bertahan sampai saat ini. Kembali ke hari ini, beberapa jam sebelum Minho diserang oleh setan yang merasuki sekretaris Kang. Pastor Giovanni tiba di Pulau Jeju. Butler Jang menyambut pendeta di sebuah rumah rahasia di dalam hutan. Dia berbicara dengan Giovanni dan terkejut bahwa pengusir setan itu adalah orang Korea yang juga masih sangat muda. Butler Jang mulai membuat daftar eksorsisme Peter Giovanni yang terkenal selama bertahun-tahun. Giovanni memberitahu Butler Jang bagaimana dia juga melakukan pekerjaan terpuji melindungi penyelamat selama bertahun-tahun ini. Butler Jang tampak bingung dan Giovanni menjelaskan ramalan itu. Dia menyatakan bahwa setelah dia tidak dapat melindungi dunia dari iblis selama kelahiran pertamanya, penyelamat harus bereinkarnasi untuk kedua kalinya untuk mengakhiri kegelapan yang akan terjadi di dunia karena iblis. Pendeta menambahkan bahwa Won Minho adalah reinkarnasi dari penyelamat dan mengklaim bahwa dia kembali ke Korea hanya untuk melindunginya. Butler Jang mengawal Giovanni keluar dan pendeta meminta untuk diperkenalkan dengan Minho serta pria dari kegelapan yaitu Ben. Malam itu Butler Jang mendapat telepon dari Minho, akan tetapi tidak bisa membantunya tepat waktu. Ben datang dan membunuh iblis itu bersama sekretaris Kang. Minho terkejut dengan apa yang dilihatnya, akan tetapi Ben menyuruhnya untuk tinggal di kota jika dia ingin selamat dari apa yang akan terjadi setelah serangan ini. Ben meninggalkannya sendirian dan menghancurkan perisau pelindung yang menghentikan iblis itu melarikan diri. Polisi bersama dengan Butler Jang bergegas menyelamatkan Minho dan menemukannya dalam keadaan acak-acakan. Polisi menginterogasinya, akan tetapi deskripsinya tentang iblis tidak sesuai dengan mereka. Semua orang berusaha menenangkan Minho, tapi polisi hanya menertawakan cerita Minho. Mereka mengejeknya, membuatnya marah Butler Jang. Butler Jang menghindari, membiarkan Minho berbicara dengan ayahnya dan menyatakan bahwa dia mungkin lelah. Minho tidak sengaja mendengar percakapan itu dan berkecil hati saat mendengar bagaimana Butler Jang juga menolak untuk mempercayainya. Informan bercerita tentang sesuatu yang terjadi di tebing dan Minho memutuskan untuk naik taksi ke sana. Seorang pria mencoba membangunkan iblis di dalam patung Dol Hareobang menggunakan nyanyian yang menyeramkan. Pada saat yang sama, Minho tiba di sebuah tempat dekat bandara Pulau Jeju. Di dalam bandara, semua satpam dirasuki setan, tapi Minho mendapat tiket untuk melarikan diri kembali ke Seoul tanpa sepengetahuan Butler Jang. Staf bandara memberitahu seseorang dan mencoba menghalangi Minho untuk pergi dan salah satu penjaga keamanan lainnya. Minho mengetahui bahwa itu adalah perintah keluarganya untuk menghentikannya meninggalkan Jeju dan dengan enggan menunggu di kamar, sementara satpam yang mengawalnya mencoba berbasa-basi dengannya. Penjaga yang kesurupan mencoba menyerang Minho, akan tetapi penjaga lain mengalihkan perhatiannya saat Minho melarikan diri keluar bandara. Minho berlari ke arah dan membuka mobil, tapi penjaga itu mengejarnya. Minho mempercepat jalan-jalan di Pulau Jeju dengan penjaga yang kesurupan di atapnya. Setan itu akhirnya jatuh dari depan mobil dan Minho ketakutan setelah melewatinya. Yang mengejutkannya, iblis itu masih hidup dan terus mengejar Minho. Dia berhasil membuka jendela dengan memecahkannya, tapi Minho menabrak patung Dol Hareobang lainnya di tengah jalan raya yang ditinggalkan.
Mobil yang dikemudikan Minho berbalik, tapi entah bagaimana Minho bisa lolos. Penjaga keamanan yang dirasuki terus mengejarnya, akan tetapi belati Ben menusuknya tepat waktu untuk menyelamatkannya. Minho memohon kepada Ben untuk menyelamatkannya, akan tetapi pria itu frustasi karena harus menyelamatkannya bukan hanya sekali. Ben menunjukkan kepada iblis siapa dia sebenarnya dan membuat pertunjukan untuk Minho saat dia membunuh iblis itu. Sama seperti dengan yang dilakukan orang lain, Ben mengumpulkan sisa batu iblis yang tertinggal setelah iblis nafsu terbunuh. Minho terkejut mengetahui tugas Ben membunuh iblis. Ben memberitahunya tentang iblis nafsu dan mengklaim bahwa mereka telah berada di tanah Jeju sejak awal waktu. Minho mengira Ben adalah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan iblis dan bertanya-tanya mengapa mereka mengejarnya. Ben memberitahu Minho bahwa takdirnya menarik monster ke arahnya dan menyatakan dengan wajah datar, satu-satunya solusi sekarang adalah kematiannya. Minho bertanya kepadanya, apakah melarikan diri ke Seoul atau ke luar negeri akan menjadi cara yang lebih mudah untuk melarikan diri dari setan. Tapi Ben mengklaim bahwa setan juga akan mengikutinya ke sana. Dia pergi menghilang. Minho sendirian setelah memintanya untuk mencoba dan melawan mereka jika dia bisa. Pada keesokan harinya, Pastor Giovanni sedang berkeliling di hutan dan dia melihat beberapa tanduk setan di tanah. Dia mengumpulkan salah satunya dan mulai berasumsi bagaimana tanduk ini akan muncul. Dia mencari struktur gunung, tepatnya di tempat Ben berada. Ben dengan patuh meletakkan batu iblis di dekat gunung. Ben kemudian pergi ke rumah nenek Hainyo, sebuah restoran kecil yang dijalankan oleh Baekjo, wanita tua dari episode sebelumnya. Baekjo bertanya pada Ben apakah Minho benar-benar Wong Jeong. Sementara itu, Yongji, siswa dari SMA Tamra, menemukan Dol Hareobang dalam perjalanan pulang dari sekolahnya. Yongji menyela Ben saat dia sedang menyiapkan makanan yang disiapkan oleh Baekjo untuknya, menyebabkan dia pergi tanpa makan sedikit pun. Pada sore harinya, Butler Jang yang ternyata juga seorang pendeta berbicara dengan Peter Giovanni tentang setan nafsu. Pendeta muda ini bertanya tentang pria dalam kegelapan, alias Ben, dan Butler Jang memperingatkannya dengan menyatakan bahwa semua keingintahuannya akan hilang saat dia bertemu dengan pembunuh iblis yang berbahaya. Giovanni menerima tantangan itu. Sementara itu, Minho masih memikirkan apa yang Ben katakan padanya tentang nasibnya. Butler Jang membawakannya teh untuk menidurkannya dan mencoba untuk menghentikannya dengan minum pil tidur. Minho berpendapat bahwa dia akan mengalami mimpi buruk jika dia tidak meminum pil itu, akan tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya untuk menjaga jantungnya. Setelah Butler Jang pergi, Minho menelan pil itu bersama tehnya. Dia berdoa kepada semua dewa di dunia, meminta mereka untuk menyelamatkannya, tetapi takut ketika dia mendengar suara di luar jendelanya. Ben yang muncul di dalam kamarnya, entah dari mana, dan duduk di kursi di kamar seolah-olah mereka adalah sahabat. Minho bertanya, apakah monster-monster itu ada di dalam rumah, mencoba membunuhnya, dan Ben menunjukkan batu iblis itu, menyiratkan bahwa dia telah membunuh monster yang ada di sana. Minho bertanya-tanya berapa banyak setan yang ada, dan Ben mengagetkannya dengan mengatakan bahwa ada begitu banyak sehingga dia tidak pernah menghitungnya. Dia memikirkan apa yang bisa dilakukan sehingga Ben memberikannya ide cemerlang untuk mencoba bersembunyi. Minho berpendapat bahwa dia tidak bisa melakukannya karena monster bisa merasuki orang-orang terdekatnya untuk membunuhnya. Dia bertanya-tanya, apakah bunuh diri adalah ide yang bagus karena tidak ada yang berharap dia masih hidup. Minho marah dan emosional pada awalnya, tapi tiba-tiba membalikkan keadaan pada Ben saat dia memintanya untuk mulai bekerja sebagai pengawalnya untuk melindunginya. Dia berpikir bahwa Ben benar-benar mengikutinya karena dia jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi, pembunuh iblis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya mendengarkan komentar itu. Minho menggunakan keahliannya yang meyakinkan dan membuat Ben menandatangani perjanjian dengannya. Dia mulai menggunakan selera humornya dan membacakan ketentuan persetujuan mereka kepadanya. Minho mencoba untuk menghentikannya dan meminta maaf padanya, memintanya untuk menginap dan melindunginya sekali lagi. Ben memperhatikan keputusasaannya dan melihatnya tertidur saat dia minum pil tidurnya. Dia tinggal di samping tempat tidur Minho dan tidak bisa tidak melihat bekas luka di dada Minho yang mirip dengan yang dimiliki Wong Jeong. Ben membaca mantra padanya untuk melindunginya dari mimpi buruk dan dia tertidur dengan tenang. Pada keesokan harinya,
Minho bangun dengan suasana hati yang ceria hanya untuk melihat Ben telah menandatangani perjanjian tanpa menyebutkan permintaan gajinya. Ben kembali ke struktur gunung mengistirahatkan batu iblis dari malam sebelumnya. Di sana, dia mengenang interaksi terakhirnya dengan Wong Jeong. Kilas balik menunjukkan Ben benar-benar dirasuki oleh iblis nafsu saat dia membunuh Wong Jeong yang mirip Minho. Ben saat ini bertanya-tanya apakah dia harus berterima kasih kepada Wong Jeong karena tidak mengingatnya atau apakah dia harus marah tentang fakta itu. Oke, itulah alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul Island di episode yang kedua. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini dan tanpa skip. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. See you next time.